Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Ayu Sulawati, perwakilan dari kelompok 9 akan membahas materi tentang etika dan tanggung jawab sosial dalam keuangan. Baik, materi yang pertama yaitu ada prinsip etika dalam keuangan syariah. Yang pertama ada prinsip kejujuran dan transparansi, di mana kejujuran dan transparansi ini adalah prinsip dasar dalam keuangan syariah. Semua transaksi harus dilakukan dengan cara yang jujur, terbuka, dan juga tidak menipu. Yang kedua ada prinsip keadilan, di mana keadilan dalam keuangan syariah berhubungan dengan pembagian keuntungan dan kerugian secara adil antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Selanjutnya yang kelima yaitu ada prinsip larangan terhadap gharar, di mana gharar ini mengacu pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks keuangan syariah, transaksi yang melibatkan unsur spekulasi tinggi atau ketidakjelasan tentang harga, waktu, atau kualitas barang atau jasa adalah terlarang. Yang keenam ada prinsip etika dalam investasi. Investasi dalam keuangan syariah ini harus mengikuti materi yang selanjutnya yaitu implementasi etika dalam praktek sehari-hari. Yang pertama yaitu mengedepankan keterbukaan dalam semua transaksi keuangan, baik pribadi maupun bisnis. Misalnya, saat melakukan pinjaman atau investasi. Keempat yaitu menghindari investasi dalam sektor-sektor yang dilarang dalam Islam, seperti alkohol, perjudian, dan aktivitas yang merugikan masyarakat. Yang kelima ada melibatkan diri dalam kegiatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti ketujuh ada mengelola keuangan pribadi dan bisnis dalam bijak, menghindari utang yang tidak perlu dan berinvestasi secara bertanggung jawab. Dan yang kedelapan berkomunikasi dengan materi berikutnya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan syariah. Tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan contoh dari program CSR syariah. Yang pertama yaitu ada pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang kedua ada program zakat dan sedekah, dan yang ketiga penyediaan Baik, materi yang selanjutnya yaitu studi kasus etika dan tanggung jawab sosial. Jika sebuah bank syariah di Indonesia ini menawarkan produk pembiayaan murabahah atau jual beli dengan markup untuk pembelian rumah, dalam produk ini bank membeli rumah dan isu etika yang muncul, keadilan dan transparansi. Bank syariah mengklaim bahwa produk ini sah secara syariah karena tidak melibatkan bunga. Namun, apakah markup harga yang diterapkan adil bagi nasabah? Prinsip keadilan mengharuskan selanjutnya yaitu ada pembelajaran dari kasus tersebut. Yang pertama ada kepentingan keadilan dan transparansi. Kasus ini mengajarkan bahwa meskipun transaksi bebas dari riba, keadilan dan transparansi tetap menjadi materi yang selanjutnya yaitu dampak sosial dan ekonomi dari keuangan syariah. Yang pertama ada kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu ada akses pembiayaan yang lebih mudah. Materi berikutnya yaitu tantangan dalam implementasi etika dan tanggung jawab sosial. Kendala yang dihadapi, yang pertama kurangnya pemahaman, yang kedua regulasi